Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Temanya begini: Kisah Yesus A sampai Z. Ya. Kisah Yesus dari A sampai Z. Ya. Saya akan menjelaskan kisah Yesus dari A sampai Z dengan harapan menjawab pertanyaan Anda dari A sampai Z juga. Anda kan sering tanya tuh tentang Yesus ya. Nanti ketika kita sampaikan ini Anda akan automatically akan terjawab ya. Kisah Yesus dari A sampai Z. Nomor 1. Lahir dari Roh Kudus dinamai Yesus. Lukas 1 ayat 31 sampai 35 ya. Yesus adalah sebagai anak laki-laki Maria, anaknya yang sulung. Lukas 2 ayat 7. Namanya juga anak sulung, otomatis punya adik 6 ya. Markus 6 ayat 3 ya. Karena lahir dari Roh Kudus, maka Yesus itu tidak terikat dengan Kejadian 1 ayat 27 dan 28, yaitu perintah untuk beranak cucu. Ya, jadi Yesus pasti tidak punya nafsu seks. Karena lahir dari Roh Kudus juga, maka Yesus itu tidak mewarisi dosa waris dari Adam. 1 Yohanes 3 ayat 5. Demikian pula tidak berbuat dosa, Ibrani 4 ayat 15. Tuh udah jawab banyak pertanyaan kan? Nomor 2. Yesus lahir ke dunia ini menggenapi banyak nubuatan. Antara lain, nubuatan tentang Immanuel, Yesaya 7 ayat 14 ya. Nanti digenapi di Matius 1 ayat 23. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat ajaib, Yesaya 9 ayat 5 ya. Kemudian juru selamat, Yesaya 43 ayat 11. Allah dibentuk, Yesaya 43 ayat 10. Penebus dan karya penebusan, Yesaya 63 ayat 16. Kejadian 3 ayat 15 ya. Kemudian menggenapi nubuatan tentang nabi, Yesaya 18 ayat 15 dan 18. Jadi kalau Anda ngorek-ngorek, itu Yesaya 18 itu nubuatan tentang nabi kami, itu sudah dijawab nubuatan tentang Yesus ya. Kemudian yang ketiga, takluk pada hukum Taurat, Galatia 4 ayat 4. Karena takluk pada hukum Taurat, maka Yesus disunat, Lukas 2 ayat 21. Membayar pentahiran atau akikah, Lukas 2 ayat 24. Dia juga ikutin aturan, jadi guru umur 30 tahun, Lukas 2 ayat 23. Yohanes 13 ayat 13. Merayakan Paskah tiap tahun, Lukas 2 ayat 41. Dia juga melakukan puasa, Matius pasal 4 ayat 2. Dan terakhir dia waktu mati dikafani dan pakai rempah-rempah, dipocong, Yohanes 19 ayat 40. Ingat saudara, Yesus takluk pada hukum Taurat sejak bayi, umur 8 hari disunat, sampai nanti mati dikafani, dirempahin. Tentu saja karena dia adalah takluk pada hukum Taurat, udah otomatis halal haram tidak makan babi. Ya, jadi nggak usah pusing jawab Yesus makan babi apa enggak, muter-muter ya. Ini sudah ada ayat Alkitabnya ya. Ya pasti halal haram. Terus apa lagi? Ini kan yang ditulis, ini yang enggak tertulis kan banyak ya, termasuk halal haram, termasuk sujud, dan sujud kan berarti salat ya. Yesus salat kan salat Yesus kan. Ya.
salatnya Yahudi ya. Yahudi salat lebih duluan ya. Menjawab pertanyaan Anda semua, Yesus sujud dan doakan sujud. Doa dan sujud itu salat, Pak. Betul, memang Yesus salat kok. Tapi salat Yahudi sana ya. Sampai hari ini Yahudi juga salat. Kemudian nomor 4, pada umur 12 tahun sudah berdebat dengan ulama-ulama Yahudi, Lukas 2 ayat 46. Tidak belajar kitab suci, Yohanes 7 ayat 15. Terus jadi tukang kayu di Nazaret sejak umur 13 sampai 30. Markus 6 ayat 3. Anda yang suka nanya, Yesus umur 13 sampai 29 atau sampai 30 kemana? Jawabannya, jadi tukang kayu. Terus Yesus itu pernah sekolah kitab suci enggak? Misalnya kalau sekarang bibliologi ya, sekolah Alkitab, pernah enggak dia? Enggak. Yesus tidak pernah belajar kitab suci. Yohanes 7 ayat 15. Terus pertanyaan Anda, kok dia apal ya kitab suci? Dia yang ngasih tahu dari Allah ya. Nomor 5, dibaptis oleh Yohanes dengan cara selam, berdiri, jongkok, berdiri lagi. Matius 3 ayat 16. Makanya segera keluar dari air dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sesuai Matius 28 ayat 19 ya. Pasti begitu. Yesus juga membaptis ke-12 murid dengan cara yang sama. Yohanes 3 ayat 22. Sama, berdiri, ini di sungai ya, nyemplung ke air ya. Berdiri, jongkok, berdiri lagi dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Demikian pula murid-murid membaptis murid-murid lainnya yang 70 murid itu di dalam Yohanes 4 ayat 1 dengan cara yang sama. Nyemplung ke air, berdiri, jongkok, berdiri lagi ya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nomor 6, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah sudah dekat, yaitu datangnya Roh Kudus. Karena definisi kerajaan Allah kan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya. 3 lah paling tidak ya. Roh Kudus itu juga kerajaan Allah, Lukas 11 ayat 20 ya. Kemudian kerajaan Allah juga berarti kerajaan 1000 tahun di dalam Wahyu 20 ayat 4. Kerajaan Allah juga berarti kerajaan Yerusalem baru. Di dalam Wahyu, kok tadi saya nyebut apa ya? Lukas salah ya. Wahyu 21 ayat 9 sampai 27. Kalau Yerusalem baru itu Wahyu 20 ayat 4. Kalau tadi saya nulis nyebut Lukas salah. Wahyu yang benar, Wahyu 20 ayat 4 ya. Jadi Yesus mengajar tentang kerajaan Allah sudah dekat. Inti pengajarannya adalah siapa yang melihat Yesus fisik dan percaya, ingat inti pengajarannya, lihat Yesus fisik dan percaya, maka selamat ya, nanti dibangkitkan pada akhir zaman sesuai Yohanes 6 ayat 40. Itu sebabnya Yesus fisik khusus ya, khusus menyelamatkan atau khusus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 15 ayat 24. Karena Yesus itu fisik manusia, maka keselamatan itu hanya untuk Israel, untuk domba-domba Israel yang terhilang. Aku datang untuk menyelamatkan domba-domba Israel yang terhilang ya, karena Yesusnya fisik manusia. Tetapi pada waktu itu kalau kita percaya pada Yesus yang fisik itu, kita selamat ya. Yohanes 6 ayat 40. Nomor 7, Yesus adalah Bapa kekal sesuai Yesaya 9 ayat 5. Yaitu Allah yang menjadi manusia. Sebagai manusia kan makhluk penyembah, maka Yesus harus menyembah, sujud kepada Allah ya, yaitu dirinya sendiri di surga ya. Yesus itu sujud doa kepada Allah, yaitu dirinya sendiri. Kan Yesus itu Allah yang jadi manusia. Maka Yesus memakai
Pas ya, Bapa sebagai kiasan dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Saya ulang, Bapa adalah kiasan Yesus sendiri sebagai Allah di surga. Lalu Yesus bilang begini, ya, itu Yohanes 16 ayat 25 ya, Bapa adalah kiasan diri Yesus sendiri sebagai Allah di surga. Yesus doa kepada Bapa, sujud doa kepada Bapa, Matius 26 ayat 39, artinya Yesus yang fisik doa dan sujud kepada Bapa, yaitu dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Yesus menyembah Bapa di dalam Yohanes 4 ayat 22, artinya Yesus yang fisik manusia menyembah pada Bapa, yaitu dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10 ayat 30, artinya Yesus yang fisik manusia adalah satu dengan Bapa, yaitu dirinya sendiri sebagai Allah di surga. Siapa lihat aku, lihat Bapa, Yohanes 14 ayat 9, artinya siapa melihat Yesus fisik manusia sama saja dengan melihat Bapa, yaitu diri Yesus sendiri di surga sebagai Allah. Jadi clear, itulah sebabnya Bapa disebut Bapa kiasan ya. Nomor 8, untuk menjalankan misinya maka Yesus harus mati di salib, Lukas 23 ayat 46. Dikubur selama 3 hari 3 malam di dalam perut bumi harus memenuhi Matius 12 ayat 40. Lalu Yesus ini di dalam roh mengalahkan iblis, yaitu mengalahkan sengat maut, kuasa dosa. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. Lalu maut dan kerajaan maut digembok, kuncinya dipegang oleh Yesus. Wahyu 1 ayat 18. Lalu iblisnya diusir, iblis mengembara di udara. 1 Petrus 5 ayat 8, meskipun mengembara di udara, tetapi iblis masih menguasai dunia. 1 Yohanes 5 ayat 19. Yesus juga pergi menginjil ke penjara roh, ya, itu roh-rohnya orang-orang zaman Nuh dulu, zaman Bahtera Nuh, banjir Nuh. Di 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20, Yesus juga ke Firdaus, itu nganter penjahat yang di kanan Yesus itu, Lukas 23 ayat 43. Oke, ini sudah menjawab semua pertanyaan Anda. Lalu hasilnya apa ya? Hasilnya kemenangan Yesus adalah Yesus bangkit, Lukas 24 ayat 6 ya. Lalu Yesus ini menampakkan diri selama 40 hari, Kisah 1 ayat 3, naik ke surga, Kisah 1 ayat 9, karya penebusan sukses ya. Lalu ini dia, karena Yesus itu mati bangkit, maka sekarang kalau dulu kan siapa lihat Yesus fisik lalu percaya diselamatkan, sekarang beda lagi. Sejak Yesus bangkit naik surga, siapa percaya Yesus meskipun tidak melihat diselamatkan ya. Di dalam Yohanes 28 ayat 29 ya. Yohanes 20 ayat 29, Yohanes nggak sampai 28. Yohanes 20 ayat 29, siapa percaya walaupun tidak melihat itu diselamatkan. Kalau dulu waktu Yesus dari manusia, orang harus lihat Yesus manusia baru percaya, baru selamat. Nah sekarang kan Yesusnya sudah nggak jadi manusia lagi, maka percaya meskipun tidak melihat. Lalu maksudnya keselamatan itu menjadi mendunia. Kalau dulu kan cuma untuk Israel lah, ya dong. Kan Yesus fisik hanya ada di Israel. Kita di Indonesia nggak bisa lihat Yesus fisik. Tapi karena Yesus ini mati bangkit lalu naik ke surga, maka siapa percaya walaupun tidak melihat diselamatkan. Puji Tuhan, kita di Indonesia bisa diselamatkan karena kita percaya walaupun tidak melihat. Dulu orang Israel harus melihat Yesus, percaya baru selamat. Itu ya.
Kalau orang Israel kan keselamatan hanya untuk Israel. Waktu itu Yesus manusia. Begitu Yesus sudah naik ke surga, maka keselamatan itu untuk seluruh dunia. Ya, ini menjawab pertanyaan Anda ya. Terus Yesus menjadi Tuhan. Kalau ada orang suka nanya, kapan Yesus jadi Tuhan? Konsili 325. Halah, gitu mah. Orang nggak paham Alkitab. Yesus itu menjadi Tuhan setelah naik ke surga. Kisah 2 ayat 36. Nggak perlu dilantik, emang apaan. Ya mampet itu. Ya mualaf mampet itu. Ya. Yesus menjadi Allah ya. Oke, menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36. Terus Yesus itu diberi kuasa, pemegang segala kuasa. Matius 28 ayat 18. Oke. Nah, terakhir nomor 10 adalah status Yesus di surga ya. Setelah Yesus naik ke surga, maka Yesus itu yang pertama sudah pasti jadi Allah. Kalau Anda suka nanya, mana ayat Alkitab Yesus Allah gitu. Kalau ada ayat Alkitab yang Yesus Allah, saya mau tobat. Alah, udah lagu lama kayak gitu ya. Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, aku Allah. Kalau Yesus Tuhan, Wahyu 1 ayat 8, Yesus adalah Tuhan itu. Yesus Maha Kuasa, Wahyu 1 ayat 8 juga. Alfa Omega, Bapa kekal ya. Bapa kekal adalah Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8 ya. Penguasa, the ruler ya. The ruler, Wahyu 6 ayat 10. Yang duduk di tahta surga, the author yaitu autorite, yang punya otoritas siapa? Yesus, bukan Bapa. Wahyu 4 ayat 2. Yang duduk di tahta surga itu seorang. Yang disembah di surga siapa? Yesus. Wahyu 22 ayat 3, Wahyu 11 ayat 17. Terus apalagi ya, Roh Kudus di surga itu siapa? Yesus ya. Kalau Anda sekarang ditanya, Roh Kudus itu siapa? Yesus. Ya. Menghujat Roh Kudus artinya menghujat Yesus. Ya. Sebab Yesus adalah Roh Kudus itu. Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, Wahyu pasal 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22, Wahyu 22 ayat 17 ya. Kemudian yang disembah di surga sudah tadi ya, Wahyu 22 ayat 3, Wahyu 11 ayat 17, terus satu-satunya penguasa, Yudas 1 ayat 4, Wahyu 6 ayat 10. Jadi very clear. Itu kisah Yesus dari A sampai Z. Sekarang Anda semua udah tahu jawabannya. Semua pertanyaan Anda kejawab semua di sini ya. Oke, sekarang posisi Yesus adalah sebagai Allah, sebagai juru selamat, sebagai Tuhan, sebagai yang duduk di tata surga, sebagai satu-satunya penguasa surga ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ikut sekolah Alkitab ya. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta MPS. Haleluya. Amin.